ini saya akan menjelaskan materi tentang sesi 13, yaitu penyusunan RPP modifikasi bagi anak kebutuhan khusus ABK. Nah, di sini itu ada pun tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah agar mahasiswa mampu yang pertama memahami penyusunan RPP modifikasi bagi ABK, yang kedua menyebutkan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP modifikasi ABK, yang ketiga menyusun RPP modifikasi sesuai kebutuhan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya di sini ada menurut pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Penandar 2011, RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam silabus. Yang kedua, selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20, perencanaan pembelajaran harus memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar dan hasil belajar. Yang selanjutnya ada kemudian menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, komponen-komponen tersebut tetap digunakan tetapi perlu dimodifikasi sesuai karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya ada tujuan penyusunan RPP adalah untuk membantu merancang proses pembelajaran agar lebih terarah, sistematis, dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, RPP juga berfungsi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dalam berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Penandar 2011, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang kedua, harus mengacu pada kompetensi dasar, kemampuan peserta didik serta materi yang telah disusun dalam silabus. Yang kedua, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan mampu mengembangkan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran harus disesuaikan sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Keempat, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar perkembangan peserta didik dapat dipantau dengan baik. Dalam RPP modifikasi bagi ABK, seluruh unsur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen modifikasi RPP. Manajemen modifikasi RPP terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, guru menyusun RPP berdasarkan karakteristik peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode yang sesuai, serta menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah
pengorganisasian. Guru mengatur seluruh komponen pembelajaran seperti pembagian tugas, penggunaan media, pengelolaan kelas, serta kerjasama dengan guru pendamping khusus apabila diperlukan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah dimodifikasi dan tetap fleksibel apabila terdapat kebutuhan penyesuaian selama proses belajar berlangsung. Tahap terakhir adalah pengawasan atau evaluasi. Guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar sekaligus mengevaluasi efektivitas RPP yang digunakan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Dengan adanya keempat tahapan tersebut, pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada contoh sederhana mengenai RPP modifikasi. Sebagai contoh, apabila guru mengajarkan materi penjumlahan kepada siswa kelas 2 yang memiliki hambatan belajar, maka tujuan pembelajaran dapat disederhanakan sesuai kemampuan siswa. Yang media yang digunakan dapat berupa kartu angka, balok perhitung, atau benda konkret agar konsep lebih mudah dipahami. Sedangkan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar, usaha, dan perkembangan peserta didik. Melalui modifikasi tersebut, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berkembang dengan kompetensinya. Sekian dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa RPP modifikasi merupakan penyesuaian rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam penyusunannya, guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, metode, media, kegiatan pembelajaran, dan penilaian agar proses belajar berlangsung secara efektif serta mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Sekian dari saya mengenai materi sesi 13. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila terhadap kritik, saran maupun pertanyaan, kami dengan senang hati akan mendiskusikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.